Pasal 3 Canok memerintah atas bumi. Canok menegakkan kebenaran di bumi. Canok diangkat. Canok hidup 65 tahun dan dia memperanakan Metusyelah. Canok berjalan bersama Elohim setelah memperanakan Metusyelah, dan dia melayani Yahweh, dan membenci jalan-jalan manusia yang jahat. Hati Canok terselubung dengan pengajaran Yahweh dalam pengetahuan dan pengertian. Dengan bijaksana dia mengundurkan diri dari antara anak-anak manusia, dan menyembunyikan dirinya dari mereka untuk waktu yang lama. Dan setelah lewat bertahun-tahun, selagi dia sedang melayani Yahweh, dan berdoa di hadapannya dalam rumahnya, seorang malaikat Yahweh memanggilnya dari surga. Dia berkata, "Ini aku." Dan dia berkata, "Bangkit, pergilah dari rumahmu dan dari tempat engkau menyembunyikan diri, dan tampillah kepada anak-anak manusia, supaya engkau dapat mengajar mereka jalan yang harus mereka tempuh dan perbuatan yang harus mereka penuhi untuk masuk ke dalam jalan-jalan Elohim." Dan Canok bangkit sesuai firman Yahweh, dan pergi dari rumahnya, dari tempatnya dan dari kamar tempat dia mengurung diri. Dia pergi kepada anak-anak manusia dan mengajar mereka jalan-jalan Yahweh, dan pada waktu itu mengumpulkan anak-anak manusia dan memperkenalkan mereka pengajaran Yahweh. Dia memerintahkan supaya itu diumumkan di semua tempat di mana anak-anak manusia tinggal. Katanya, "Di manakah manusia yang ingin mengenal jalan-jalan Yahweh dan perbuatan baik, biarlah dia datang kepada Canok." Dan semua anak-anak manusia berkumpul kepadanya. Karena semua yang menginginkan hal ini pergi kepada Canok, Canok memerintah atas anak-anak manusia menurut firman Yahweh, dan mereka datang dan bersujud kepadanya dan mereka mendengarkan perkataannya. Roh Elohim ada di atas Canok, dan dia mengajar semua orang-orangnya hikmat Elohim dan jalan-jalannya. Anak-anak manusia melayani Yahweh sepanjang hidup Canok dan mereka datang untuk mendengarkan hikmatnya. Semua raja anak-anak manusia, baik yang pertama maupun terakhir, bersama-sama dengan para pemimpin dan hakimnya, datang kepada Canok ketika mereka mendengar hikmatnya. Mereka bersujud kepadanya dan mereka juga meminta Canok untuk memerintah atas mereka. Dan dia mengabulkannya, dan mereka berkumpul semuanya, 130 raja dan para pemimpin, dan mereka menjadikan Canok raja atas mereka dan mereka semuanya ada di bawah kekuasaan dan perintahnya. Canok mengajar mereka hikmat, pengetahuan, dan jalan-jalan Yahweh. Dia memberikan kedamaian di antara mereka, dan kedamaian ada di seluruh bumi semasa hidup Canok. Canok memerintah atas anak-anak manusia 243 tahun. Dia melakukan keadilan dan kebenaran bersama orang-orangnya, dan dia memimpin mereka di dalam jalan-jalan Yahweh. Inilah keturunan Canok, Metusyelah, Elisa, dan Elimelek, 3 orang anak laki-laki. Saudari mereka adalah Melca dan Nahmah. Metusyelah hidup 87 tahun dan dia memperanakan Lemek. Dalam tahun ke-56 tahun dari hidup Lemek, maka matilah Adam, 930 tahun umurnya ketika dia mati, dan kedua putranya, bersama Canok dan Metusyelah anaknya, menguburkan dia dengan kemegahan besar, seperti pada penguburan raja-raja, di dalam gua yang telah diberitahukan Elohim kepadanya. Di tempat itulah semua anak-anak manusia mengadakan perkabungan besar dan ratapan karena kematian Adam. Karena itulah sekarang telah menjadi kebiasaan di antara anak-anak manusia sampai hari ini. Adam mati karena dia makan buah dari pohon pengetahuan, dia dan anak-anaknya sesudah dia, seperti telah dikatakan Yahweh Elohim. Dalam tahun kematian Adam, yaitu tahun ke-243 tahun sejak masa pemerintahan Canok, pada waktu itulah Canok memutuskan untuk memisahkan dirinya dari anak-anak manusia dan untuk menyembunyikan dirinya seperti semula untuk melayani Yahweh. Dan Canok melakukannya, tetapi tidak sepenuhnya menyembunyikan dirinya dari mereka, tetapi menjauh dari anak-anak manusia 3 hari dan kemudian pergi kepada mereka 1 hari. Dan selama 3 hari ketika dia berada dalam kamarnya, dia berdoa dan memuji Yahweh Elohimnya. Hari ketika dia pergi dan tampil kepada umatnya, dia mengajar mereka jalan-jalan Yahweh, dan segala hal yang mereka tanyakan kepadanya mengenai Yahweh, dia jawab, dan dia melakukan seperti ini selama bertahun-tahun, dan dia selanjutnya mengurung dirinya sendiri selama 6 hari, dan tampil kepada umatnya 1 hari dalam 7 hari. Selanjutnya 1 kali dalam 1 bulan, dan selanjutnya 1 kali dalam 1 tahun, hingga semua raja-raja, pemimpin-pemimpin dan anak-anak manusia mencari dia, dan ingin kembali melihat wajah Canok,
dan untuk mendengar kata-katanya, tetapi mereka tidak dapat, sebab anak-anak manusia amat sangat gentar kepada Chanok, dan mereka takut untuk mendekati dia karena penampakan keagungan seperti Elohim yang menyelubungi wajahnya. Karenanya tidak ada manusia dapat melihat kepadanya, takut kalau mereka akan dihukum dan mati, dan semua raja-raja dan pemimpin memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak manusia, dan pergi kepada Chanok, mengira mereka semuanya dapat berbicara dengan dia pada waktu dia seharusnya datang di antara mereka, dan mereka melakukannya. Dan harinya tiba ketika Chanok pergi dan mereka semuanya berkumpul dan datang kepadanya. Chanok mengatakan kepada mereka firman Yahweh dan dia mengajar mereka hikmat dan pengetahuan, dan mereka bersujud di hadapannya dan mereka berkata, "Hidup Raja, hidup Raja." Beberapa waktu sesudahnya, ketika raja-raja dan para pemimpin dan anak-anak manusia berbicara kepada Chanok, dan Chanok sedang mengajar mereka jalan-jalan Elohim, lihatlah, seorang malaikat Yahweh memanggil Chanok dari surga, dan hendak membawanya naik ke surga untuk membuatnya memerintah di sana atas anak-anak Elohim, seperti dia memerintah atas anak-anak manusia di bumi. Pada waktu Chanok mendengar ini dia pergi dan mengumpulkan seluruh penduduk bumi, dan mengajar mereka hikmat dan pengetahuan dan memberikan mereka pengajaran ilahi. Dia berkata kepada mereka, "Aku telah diminta untuk naik ke surga, karenanya aku tidak tahu hari kepergianku. Maka sekarang aku akan mengajarkan kepadamu hikmat dan pengetahuan dan akan memberikan kepadamu pengajaran sebelum aku meninggalkan engkau, bagaimana engkau bertingkah laku di bumi supaya engkau hidup." Dan dia melakukannya, dan dia mengajar mereka hikmat dan pengetahuan, dan memberikan mereka pengajaran, dan dia menegur mereka, dan dia menempatkan di hadapan mereka ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum untuk dilakukan di bumi. Dia membuat damai di antara mereka, dan dia mengajar mereka tentang hidup yang kekal, dan tinggal bersama mereka selama beberapa waktu untuk mengajar mereka semua hal ini. Dan pada waktu itu anak-anak manusia ada bersama Chanok, dan Chanok sedang berbicara kepada mereka. Mereka mengangkat matanya dan tampak seperti seekor kuda besar turun dari surga, dan kuda itu berpacu di udara. Mereka mengatakan kepada Chanok apa yang mereka lihat, dan Chanok berkata kepada mereka, "Karena akulah kuda ini turun ke bumi, waktunya telah tiba, aku harus pergi daripadamu dan aku tidak akan dapat engkau lihat." Kuda itu turun pada waktu itu dan berdiri di depan Chanok, dan semua anak-anak manusia yang ada bersama Chanok memandangnya. Dan Chanok memerintahkan lagi supaya seruan diumumkan. Katanya, "Di manakah manusia yang ingin mengenal jalan-jalan Yahweh Elohimnya? Biarlah dia datang hari ini kepada Chanok sebelum dia diambil dari antara kita." Dan semua anak-anak manusia berkumpul dan datang kepada Chanok hari itu. Semua raja-raja bumi bersama para pemimpin dan penasihat tinggal bersamanya hari itu. Maka Chanok mengajar anak-anak manusia hikmat dan pengetahuan, dan memberikan mereka pengajaran ilahi, dan dia memerintahkan mereka melayani Yahweh dan berjalan dalam jalan-jalannya sepanjang umur hidup mereka, dan dia terus membawa damai di antara mereka. Setelah itu dia bangkit dan menunggangi kuda itu, lalu pergilah dia dan seluruh anak-anak manusia mengejarnya, kira-kira 800.000 orang. Mereka pergi bersamanya 1 hari perjalanan jauhnya. Pada hari kedua dia berkata kepada mereka, "Kembalilah ke kemahmu, mengapakah engkau ikut pergi, barangkali engkau akan mati." Beberapa dari mereka pergi meninggalkannya, dan mereka yang tersisa menyertai dia 6 hari perjalanan jauhnya. Chanok berkata kepada mereka setiap harinya, "Kembalilah ke kemahmu, supaya engkau jangan mati." Namun mereka tidak mau kembali, dan mereka pergi menyertainya. Dan pada hari ke-6 beberapa orang itu tetap bersamanya dan berpaut kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Kami akan pergi bersamamu ke tempat kemana engkau pergi. Demi Yahweh yang hidup, kematian saja yang dapat memisahkan kita." Mereka sangat memaksa untuk pergi bersamanya, sehingga dia berhenti berkata-kata kepada mereka. Mereka pergi mengejarnya dan tidak mau kembali. Ketika para raja telah kembali, mereka menghitung jumlah orang-orangnya untuk mengetahui jumlah orang yang pergi bersama Chanok. Itu pada hari ke-7 Chanok naik ke surga dalam angin badai, dengan kuda dan kereta berapi. Pada hari ke-8 semua raja yang pernah bersama Chanok mengirimkan orang untuk membawa kembali orang-orang yang ada bersama Chanok, di tempat dari mana ia naik ke surga. Semua raja-raja itu pergi ke tempat tersebut dan mereka mendapati daratan dipenuhi salju,
dan di atas salju itu ada batu-batu besar dari salju. Mereka berkata satu sama lain, "Ayo, mari kita pecahkan salju ini dan melihat, mungkin orang-orang yang bersama Chanok telah mati, dan sekarang ada di bawah batu-batu salju ini." Mereka mencarinya tapi tidak bisa menemukannya, karena ia telah naik ke surga.